sebuah istana megah Rusia, seorang pria desa berwajah liar berjalan melewati para bangsawan. Ia bukan pangeran, bukan jenderal, bahkan bukan bangsawan. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berbahaya dari mahkota. Namanya Grigori Rasputin. Pria yang disebut nabi, disebut penipu, disebut iblis. Dan malam ketika ia dibunuh, kematiannya justru melahirkan legenda. Rasputin lahir tahun 1869 di desa terpencil yang bernama Pokrovskoye, Siberia. Ia bukan markanam bangsawan, bukan orang terdidik. Sebagian warga menyebutnya anak liar, pemabuk, berandalan. Namun di usia dewasa, ia mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Ia mulai berkelana sebagai peziarah religius, mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan. Wajahnya kurus, tatapannya tajam, suara berat dan hipnotis. Orang-orang desa mulai percaya ia memiliki kekuatan penyembuhan. Awal tahun 1900-an, Rusia dipimpin oleh Tsar terakhirnya yaitu Nicholas II. Permaisurinya Alexandra hidup dalam ketakutan. Putra mereka Alexei menderita hemofilia, penyakit yang membuat darahnya tak berhenti mengalir jika terluka. Dokter istana tak mampu menyembuhkan. Lalu Rasputin datang, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Setiap kali Rasputin berdoa, pendarahan Alexei berhenti. Apakah itu kebetulan? Hipnosis? Atau mukjizat? Bagi Alexandra, jawabannya jelas. Rasputin adalah penyelamat. Sejak saat itu, ia menjadi tamu tetap istana. Bagi rakyat Rusia, ini adalah bencana. Seorang petani kotor kini mempengaruhi keputusan negara. Rumor beredar, ia tidur dengan bangsawan wanita. Ia mengendalikan Tsarina. Dia memecah pejabat yang tak disukainya. Pers semakin ganas. Para bangsawan murka. Di tengah Perang Dunia Pertama, Rusia kacau. Ekonomi runtuh. Rakyat lapar. Dan mereka menyalahkan satu nama, yaitu Rasputin. Pada Desember 1916, seorang bangsawan muda, Felix Yusupov, berencana membunuh Rasputin. Ia mengundang Rasputin datang ke istana kecil Yusupov. Di meja sudah tersaji kue dan anggur yang telah diberi racun sianida. Rasputin makan, minum. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa. Yusupov panik lalu dia mengambil pistol dan menembak Rasputin. Dia pikir misi membunuh Rasputin sukses dan semuanya selesai. Namun beberapa menit kemudian Rasputin bangkit. Rasputin masih hidup dan melarikan diri ke halaman yang bersalju. Setelah tembakan kedua dan ketiga akhirnya Rasputin roboh. Tubuhnya diikat dan dibuang ke sungai Neva yang membeku. Beberapa hari kemudian jasadnya ditemukan. Otopsi menunjukkan ia meninggal karena tenggelam. Artinya, saat dibuang ke sungai, ia masih hidup. 3 bulan setelah kematian Rasputin, revolusi meledak. Revolusi Rusia menggulingkan Tsar. Nicholas II dan keluarganya dieksekusi. Dinasti Romanov berakhir. Banyak yang beranggapan bahwa membunuh Rasputin justru mempercepat kehancuran Rusia lama. Apakah Rasputin benar-benar orang suci atau manipulator jenius? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun faktanya adalah seorang petani dari Siberia pernah mengguncang kerajaan terbesar di dunia kala itu.